Kemudian setelah itu musyawarah yang ketiga. Karena pernikahan. Karena pernikahan. Mertuamu ke atas. Satu, mertuamu ke atas. Kalau menantumu, kalau menantumu tidak boleh ke bawah, enggak ada ke bawah. Menantumu tok. Coba kalau menantumu menikah lagi, punya anak, enggak nyambung dengan kamu, anaknya menantumu. Kamu punya menantu laki-laki, tatanya dia menikah lagi, misalnya dia punya anak, enggak nyambung. Jadi menantumu tok sampai di situ. Tapi ke mertua sampai mbah mertuamu mahram. Enggak boleh kau menikah dengan mbah mertuamu. Ya enggak? Menantumu. Menantumu. Yang kedua. Yang ketiga. Anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Ya, paham anak tiri? Anak tiri siapa tadi? Bawaan. Bawaan. Kamu menikah dengan seorang wanita, dia punya anak 10. Ya, ente siapa itu? Menikah dengan janda punya anak 12. Berarti itu anak tiri mahram ente semuanya dengan. Ya. Ayah Irfan 12. 12. Ya, saya. Sama. Kalau kamu menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki sudah punya anak, namanya anak bukan anakmu, tapi anak tiri anak suamimu, maka kamu dengan anak tersebut mahram, tidak boleh menikah selamanya. Sering Buya pertanyakan waktu itu ada salah satu majalah Dalwa. Pertanyaannya adalah sederhana. Pembahasannya belum Buya bahas tapi di sini. Kalau ada seorang anak laki-laki menikah dengan seorang anak perempuan, dan nanti kalau mau tambah pusing. Dalam Al-Qur'an ya, wa rabaibukumul lati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junah. Baik. Roba, anak tiri robaib itu. Semuanya ada di situ. Nah, jadi kalau kamu baca, semuanya ada di dalam Al-Quran tadi. Robaib anak tiri. Jadi kalau kita punya anak tiri, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau anak tiri itu, anak tiri dari ibu yang sudah digauli. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kok belum digauli, maka boleh menikah dengan anaknya. Hanya nikah tok batal. Baru nikah dengan anaknya. Kalau belum nikah, syaratnya untuk ini saja digauli. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, baik digauli atau tidak digauli, maka dia adalah istrinya. Maka dengan anaknya laki-laki tersebut, Ibu apa? Ibu tiri. Tidak paham ya? Hah? Ibu tiri apa benar? Ibu tiri. Kamu seorang laki-laki, contoh saja, punya seorang bapak. Menikah dengan seorang perempuan. Maka kamu dengan perempuan tersebut namanya apa? Ibu tiri, kamu anak tiri. Baik. Baik sudah digauli atau belum digauli? Kemudian dicerai, ini pertanyaan di Basyirah dulu waktu masalah. Kemudian dicerai.
Belum dikauli. Rupanya dulu nikahnya nikah mahram saja. Biar masuk rumahnya gampang nikahi. Sehingga masih kecil. Masuk sebuah keluarga, ada seorang ustadz, kiai, masuk ke rumahnya keluarga baik, agar mudah keluar masuk. Anakmu berberapa? 7 tahun. Sudah nikahkan dengan saya. Untuk mahram saja. Setelah nikah dicerai. Rupanya anak saya sebagai ustadz tertarik. Ini gimana nih? Nggak boleh. Karena apa? Janda ayahnya. Ini kenyataan, ini kejadian juga. Sampai diangkat di majalah Basirah waktu itu. Baik. Gambarannya seperti itu. Sudahlah. Ada 3 ya. Mertuamu, menantumu, anak tirimu. Atau bapak anak tiri. Anak tiri. Paham enggak? Selesai. Apa lagi? Baru nanti ada mahram yang tidak selamanya. Mahram yang tidak mu'abbad tetap batal wudu. Ada mahram yang tidak selamanya. Mahram mu'aqqad. Tambahan ini, enggak masuk bab wudu ini. Cuman harus tahu sekalian, mahram itu ada mahram yang sementara. Kalau ini tadi mahram mu'abbad selamanya, sampai mati, ya enggak boleh, sudah. Enggak boleh menikah. Mahram selanjutnya adalah mahram yang tidak selamanya. Ipar. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikahi adiknya. Adik perempuan. Wa anta jama'a bainal ukhtaini. Enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Wa anta jma'u. Wa anta jma'u bainal ukhtaini. Enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Tapi muakkad sementara. Kenapa? Bagaimana sementara? Kalau ternyata istri yang mati meninggal, boleh ganti adiknya atau kakaknya. Paham enggak? Sama dengan bibi juga begitu. Tidak boleh mengumpulkan kita seorang anak dengan bibinya. Dan tidak sah pernikahannya, jatuh zina. Mas hati-hati ya. Sederhananya, kalian renungi mahram ini, kalian perlu hafal. Nah, ini sepele tapi ini penting di masyarakat. Sehingga kamu tahu siapa yang boleh bersentuhan tangan lalu tidak batal, siapa yang boleh bersalaman, siapa yang boleh berduaan kamu dengannya, siapa yang boleh membuka auratmu, membuka rambutmu. Di depan mahram semuanya kalian boleh membuka rambut kalian. Jelas-jelas ya? Selesai. Sudah kita tinggalkan bab ini. Ini selesai bab wudu.